Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 menit. Di antara waktu terbaik untuk berzikir kepada Allah adalah waktu setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Rasulullah memotivasi kita, siapa yang berzikir habis sholat subuh dan terus berzikir hingga terbit matahari, maka balasannya sangatlah luar biasa. Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman meriwayatkan hadis dari Sayyidina Hasan bin Ali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shallal fajra thumma qa'ada fi majlisihi yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu." Siapa saja yang sholat subuh lalu dia duduk berzikir kepada Allah sehingga terbit matahari, thumma qama fa shalla rak'ataini haramahullahu 'alan nari antal fahahu aw tat'amahu. Kemudian dia berdiri melakukan salat sunnah 2 rakaat, maka Allah haramkan kepada neraka untuk menyentuh kulitnya. Dalam hadis ini ada 3 amalan agar kita kelak selamat tidak tersentuh api neraka. Yang pertama, kita lakukan sholat subuh, sangat utama kalau kita lakukan dengan berjamaah. Yang kedua, berzikir hingga terbit matahari. Habis sholat subuh jangan beranjak dari tempat sholat hingga terbit matahari. Kita sibukkan diri dengan berzikir kepada Allah. Ada banyak bacaan zikir yang bisa kita amalkan sehabis sholat subuh. Yang pertama, membaca istighfar. Siapa yang membaca istighfar setelah sholat subuh diampuni dosa-dosanya meski sebanyak buih di lautan. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca istighfar sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan sholat asar, yaitu dengan membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dihapuskan dosa-dosanya meski banyaknya sebanyak buih di lautan. Dilanjutkan dengan tahlil sebanyak 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengamalkan tahlil ini 10 kali habis sholat subuh, maka Allah kirimkan malaikat untuk menjaganya dan melindunginya. Kemudian membaca ayat kursi. Siapa yang mengamalkan ayat kursi setiap habis sholat, dijamin Rasulullah masuk ke dalam surga. Beliau pernah bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin lam yakun bainahu wa baina an yadkhulal jannata illa an yamuta fa idza mata dakhalal jannah. Siapa saja yang membaca ayat kursi setelah selesai ibadah sholat, maka tidak ada penghalang antara dia dan masuknya dia ke surga kecuali kematian. Jika kelak dia meninggal dunia, dia akan masuk surga. Setelah ayat kursi, kita baca pula tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, dan takbir Allahu Akbar masing-masing 33 kali. Balasannya adalah diampuni dosa-dosa kita meski banyaknya sebanyak buih di lautan. Nah, jika setelah membaca seluruh rangkaian wirid
dan zikir setelah sholat subuh. Matahari belum terbit, kita bisa menambahkan dengan memperpanjang zikir la ilaha illallah. Kita baca sampai 100 kali. Ada balasan sangat amat dahsyat jika kita membaca tahlil la ilaha illallah sampai 100 kali. Rasulullah pernah bersabda, "Man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah." Siapa saja yang setiap hari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Maka kelak di hari kiamat wajahnya akan bercahaya seperti rembulan di malam purnama. Nah, jika matahari telah terbit, kita lakukan amalan yang ketiga, yakni melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Menurut para ulama, sholat sunnah ini namanya sholat sunnah isyraq, yakni sholat sunnah saat matahari terbit. Kita lakukan saat matahari sudah mulai naik, bukan pas waktu terbit, tetapi sekitar 10 sampai 15 menit setelah matahari terbit. Adapun tata caranya sama persis dengan sholat sunnah lainnya. Jika semua amalan ini kita lakukan, kita sholat subuh berjamaah, lalu duduk berzikir hingga terbit matahari. Saat matahari telah terbit dan sudah mulai naik, kita bangun untuk melakukan sholat sunnah. Semuanya kita lakukan semata-mata berharap ridha Allah, maka balasannya Allah mengharamkan neraka menyentuh kulit kita. Kita akan selamat dari termasuk orang yang kelak masuk neraka. Demikianlah di antara amalan yang kelak bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.